Ya, Sudah, Madam. sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita Waalaikumsalam. ulang-ulang lagi yang dari sebelumnya, lebih kepada teori-teori yang berhubungan dengan akuntansi berkelanjutan. Dan kalau kita lihat sebelumnya juga kita sudah membahas eh, beberapa isu dari RPS yang ada. Jadi kita eh, ini apa? Bentar, Madam, pendidikan dulu. Ini menunjukkan RPS yang sudah dibahas. Ya, harapannya ini bisa kita cover. eh ini apa ini? Ini, bentar. Ya, bentar ya. Sampai menunggu yang lain, kita bahas dulu dari yang RPS-nya. Ini adalah ada ini sesuai dengan urutan yang sudah di cover ya, Bu Nuraila ya. Iya, Madam. Saya Mm-mm. urutan, Madam. Iya, berarti yang kemarin itu sebenarnya kita eh, 9. sudah kemarin kita di sini Oh, berkaitan 10 ya, Madam. Ya. karena ingin melihat tugas-tugas yang ada ya. Jadi kan bisa bisa dikritisasi dari sisi teori-teorinya dan pendekatan penelitiannya sehingga nanti bisa disempurnakan review apa bukunya ya. Jadi nanti bisa menggunakan atau melihat dari angle mana teori-teorinya itu yang bisa nanti kita buat perbaikan-perbaikan. Nah, kemudian untuk yang di isu yang sekarang kita akan lihat bagaimana isu-isu tata kelola dalam akuntansi berkelanjutan. Jadi nanti eh, ada kasus-kasus yang nanti kita akan bedah juga sehingga nanti bisa kita lihat bagaimana nanti juga akan kita eh, dalami minggu depan mengenai materiality test dan prinsip-prinsip sustainability reporting. Kemudian juga bagaimana nanti kelanjutannya dalam kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja sosial, dan juga pelaporannya. Ya, begitu juga dengan beberapa konsep yang kita nanti akan bahas. Yang itu dari sisi cakupan yang Medam akan tambahkan. Nah, ini sambil menunggu yang hadir juga kita akan lihat eh, bagaimana kalau kita ingin atau melihat dari akuntansi sustainability akuntansi ini ya, yang yang tentu saja kita ingin menggabungkan elemen-elemen dari keuangan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan laporan lingkungan. Jadi ada 3 aspek minimal yang ada dalam pelaporan dan praktik dari akuntansi berkelanjutan. Nah, maka dari itu tata kelola itu ya sangat penting sekali karena kan kalau kita bicara soal tata kelola atau governance adalah soal transparansi, akuntabilitas, dan juga bagaimana kita melihat dari berbagai pemangku kepentingan dapat memberikan kepercayaannya yang berkelanjutan, ya. Nah, maka dari itu tata kelola yang dengan kesiapan SDM-nya, juga sistemnya dan pengawasannya ini juga dilaporkan, ikut nanti dilaporkan. Nah, di sini ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang kuat secara positif mempengaruhi kualitas dan cakupan pelaporan berkelanjutan. Jadi ada hubungannya tata kelola dengan pelaporan keberlanjutan dari satu perusahaan atau dari suatu instansi. Nah, ini juga tidak terlepas dari bukan hanya instansi komersil, tapi juga instansi non komersil itu juga dapat memberikan atau menyiapkan laporan-laporan tata kelolanya. Bahkan sekarang semuanya harusnya ini kali ini hanya dituntut kepada lembaga komersil dan terutama untuk lembaga yang sudah diperdagangkan di pasar modal. Tapi sebenarnya lembaga zakat, lembaga-lembaga sosial
ya itu juga perlu. Lembaga wakaf itu perlu diminta pertanggungjawabannya dengan sistem akuntansi berkelanjutan. Ya. Nah, maka dari itu ini eh, kalau yang kita lihat adalah tanggung jawab perusahaan CSR-nya, justru dari hulu ke hilir harusnya kita tanya akuntansinya itu pelaporannya seperti apa setelah, kan ini kan kita lihat dari sisi perusahaan yang menunaikan tanggung jawabnya yaitu CSR. Nah, ke depannya kan dia harus juga kita telusuri ketika dana ini dikeluarkan, bagaimana nanti juga dapat dipertanggungjawabkan oleh penerimanya, yaitu lembaga yang menerimanya, misalnya lembaga zakat, lembaga filantropi, gitu ya. Nah, maka dari itu kita melihat dari segi eh, peranan penting data kelola, yaitu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Ada beberapa mekanisme seperti struktur tata kelola perusahaan, kebijakan kontrol internal dan kepatuhan, keterlibatan dewan dan manajemen. Ya, jadi ini bagaimana struktur-struktur tata kelola, kemudian tentu saja ada mekanisme eh, pe- pe- pengawasan dan juga siapa saja yang terlibat aktor-aktornya. Makanya kalau dalam penelitian kita bisa melihat bagaimana yang terutama yang di sini ya, aktor-aktor itu sangat eh, dapat membawa apakah lembaganya yang dipimpinnya itu bisa sesuai dengan syariah penuh atau hanya sebagai label gitu ya. Nah, makanya ini kalau kita bicara soal lembaga-lembaga syariah ini menjadi sangat relevan. Ya, apalagi sekarang dengan adanya POJK nomor 2 tahun 2024 itu diwajibkan semua em, apa perusahaan terutama eh, bank syariah, karena POJK 2 itu mengatur bank syariah untuk menunjukkan pelaporan tata kelola audit syariah. Nah, itu yang terbaru tuh. Jadi eh, kebetulan Madam konsultannya untuk mengedraft ya peraturan otoritas jasa keuangan. Nah, jadi nanti ke depannya kita bisa melihat tata kelola yang mana gitu ya, yang bisa kita lihat yang berkenaan dengan syariah auditnya. Jadi kalau kita melihat sekarang ini kan yang diaudit kan hanya keuangan saja, lembaga-lembaga syariah itu. Nah, sekarang nanti akan diaudit eh, akad-akadnya, apakah sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, itu kan menjadi menarik karena selama ini ketika ada pelaporan masyarakat ini kurang syariah atau tidak syariah dan sebagainya, itu akan berkurang. Kenapa? Karena takut dilaporkan gitu kan. Ya. Nah, dari sisi mekanismenya, struktur tata kelola perusahaan, ya strukturnya itu bahwa eh, ada peran jauh tanggung jawab yang jelas. Nah, ini biasanya dibantu dengan sistem ISO misalnya, ya ISO 9001 2015 misalnya, ya yang menunjukkan bahwa administrasi tata kelola ya administrasi pelaporannya, terus mekanisme pembuatannya dan sebagainya kalau diletakkan dalam satu sistem itu sangat sangat manfaat sekali ya. Dan sistem itu memang cukup cukup bergengsi, dipercayai karena di level dunia dikeluarkan oleh ISO ya, International International Standard of Organizations ya. Jadi ini yang nanti menjadikan tata kelola kita makin lebih baik. Dan insya Allah kalau misalnya Siti Nurhaliza fokus di sini, ya perusahaan-perusahaan itu memang memerlukan yang apalagi yang tahu dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi bisa ditambahkan dari sekarang, ya, ya. Nah, untuk yang kebijakan kontrol internal dan kepatuhan, ya, eh, seperti kebijakan kontrol internal ya, dan juga bagaimana dengan mekanisme yang ada gitu.
Ya, seperti ada akurasi, keandalan, pengungkapan berlanjutan, ya. Jadi ini ada kebijakan kontrol yang bisa melihat satu-satunya, salah satu ya, satu-satunya dari sisi mekanismenya. Nah, ini begitu juga dengan jumlah. Ini seru ini kalau misalnya mereka ini dipantau, mereka berapa kali rapat dan berapa remunerasinya semua kelihatan. Ya, jadi kita bisa tahu tuh gajinya komisaris A, komisaris B, kita bisa tahu direktur A, direktur B itu dilihat di laporan em, apa ya istilahnya itu kemarin kita sebut dengan tata kelola lah seperti ini ya di apa di untuk menunjukkan bahwa ya tata kelola itu juga punya eh, apa kepentingan ya untuk tadi di dengan akuntansi berkelanjutan itu apa hubungannya gitu ya. Nah, jadi dengan adanya jumlah orang yang terlibat, yang menjalankan itu yang nanti dapat mendeteksi lebih awal ketika ada permasalahan dengan tata kelola. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini mana yang lain, Siti? Sudah saya follow up di grup, Madam, tapi belum ada yang respon. Oh iya, ya silakan. Ada yang eh, mau ditambahkan? Ya, nah ini adalah standar ya, standar eh, dan peraturan dalam akuntansi berkelanjutan. Ada Global Reporting Initiative. Udah ini udah dibahas belum sebelumnya, Siti? Sudah, Madam. Sudah ya. Iya. Jadi ini sekedar dirapikan aja bahwa ada GRI, ada GRI, ada SASB ya, eh, dan ada ISO 26000. Jadi tadi kalau untuk administrasinya 9001 2015, kalau ini ISO 26000 adalah tanggung jawab sosial. Ya, jadi ya memang perlu lah kayak di Winsu juga sudah ada ya ISO ya. Udah dipakai belum itu sistem ISO di Winsu? Belum, Madam. Belum. Belum, Madam. Cuma udah kemarin itu kita udah berupaya juga di fakultas untuk apa ya, Madam ya, manggil pihak ini perusahaan yang bisa untuk kedepannya nanti dianggarkan untuk melakukan ISO, Madam. Mm-mm. Ya, Penganggaran siapa tuh? juga kalau di fakultas, Madam, terbatas ya. Karena kemarin termasuk ya poin untuk akreditasi kan, Madam, itu kan ISO. Seharusnya Mm-mm. sudah dilakukan kan, Madam, kan gitu. Ya, Kita sudah ya untuk MOU-nya sudah, Madam, tapi untuk implementasinya insya Allah dianggarkan tahun depan sudah mulai dilakukan, Madam. Kalau untuk fakultas ya, Madam. Tapi kalau iya, UIN saya nggak paham pula, Madam. iya. Apa Harusnya satu win. satu UIN ya, Madam ya? Iya, Mm. iya. Sebenarnya. Iya. Hmm. Sekarang kan udah lebih angkanya juga lebih tinggi ya, Madam ya kan. Iya. Udah standarnya udah lebih tinggi ya, Madam. Karena kalau cuma halnya per fakultas nanti dia eh, apa Satu ini tidak aja, Madam. berjalan sama-sama dengan yang lain gitu. Madam ya. Emang Mhm. biayanya mahal ya, Madam ya. Oh mahal, mahal. Mahal Itu banget. minimal mungkin kalau untuk yang lembaga kecil 100 ya, 100 100, juta. iya, betul, Itu Madam. kalau Dia lembaga kecil ya, kalau iya untuk sebesar fakultas, ini bisa eh, 200, 300 juta ya. betul, Madam. Ya, di Mhm. atas 100 itu kemarin. Iya. Iya. Mhm.
Iya. Nah ini itu mengulang-ulang saja dan bagaimana nanti kita lihat dari segi transportasi dan akuntabilitas, kemudian kebutuhan terhadap standar dan regulasi, dan ini ya, jadi keterlibatan dengan pemangku kepentingan juga. Nah, ini juga ada semacam eh, apa dari tantangan ya. Nah, ini yang masalah yang ada di tata kelola akuntansi ini adalah ya perusahaan sering menghadapi kesulitan gitu. Ya, yang gimana sih yang akurat gitu kan? Bagaimana yang konsisten? Nah, ini banyak kita dapati. Jadi pengukuran kinerja berkelanjutan itu ada satu tantangan gitu. Eh, Misalnya ketika dia eh, menunjukkan tata kelola perusahaannya gitu ya. Yang mana yang perlu dilaporkan gitu kan? Ya, apalagi kalau berhubungan dengan eh, kinerja ya. Nah, makanya dengan adanya ISO itu bisa terbantukan karena kan ISO wajib membuat catatan dan wajib menjalankan apa yang dicatat, wajib mencatat apa yang dijalankan gitu. Jadi ISO itu jadi jadi relevan gitu ya. Nah, begitu juga dengan biaya dan waktu pelaporan. Ini kita eh, dari segi biaya maupun waktu itu eh, harus jadi beban perusahaan. Makanya kemarin waktu Madam ikut terlibat dengan wawancara pakar-pakar berkenaan dengan POJK nomor 2 tahun 2024, mereka sebenarnya tidak happy ya kalau apa instansi-instansi komersil dari yang di ini kan ya, mereka yang nggak happy. Kenapa? Karena eh, mereka ini apa harus harus ngeluarin duit lagi, harus ngeluarin duit lagi karena misalnya dia buat tata kelola dalam hal melihat eh, keberlangsungan eh, apa ya akad-akad syariah misalnya. Mereka harus ngundang auditor lagi dan itu auditor yang sekarang aja berlangsung itu bisa berapa ratus juta gitu kan. Nah, jadi dia agak agak kurang mau lah, kurang suka gitu karena OJK banyak sekali ngasih peraturan gitu katanya. Nah, jadi ya tidak banyak lah yang mau yang suka dengan peraturan-peraturan. Nah, maka dari itu ada biayanya yang mereka harus tanggung gitu. Seperti ISO tadi itu tanggungannya luar biasa. Nah, tambah lagi tidak mau mereka merubah. Ya. Ini yang Medam baca ya sekarang ini. Oke. Nah, jadi dari segi eh, budaya itu juga tidak mau mereka menggunakan apa budaya-budaya yang baru ya. Jadi mereka tetap ingin mempertahankan yang lama. Nah, sedangkan dalam Al-Qur'an sendiri ya, silakan Siti Nurhaliza, coba silakan di ini dijelaskan coba buka buka Al-Qur'annya. Kira-kira ini enggak? Nah, jadi akuntansi berkelanjutan itu kan memang sangat ini ya, ingin melihat bagaimana eh, ada tidak hubungannya dengan pemborosan, efisiensi, dan sebenarnya tidak perlu lagi ya yang disebut dengan akuntansi berkelanjutan buat ini, buat ini, dan buat itu. Ya, tapi kenyataannya memang tidak banyak eh, lembaga Islami lembaga eh, yang menjalankan prinsip syariah misalnya, ya itu eh, bisa membuat apa laporan dengan baik gitu. Kalau kita lihat coba silakan Siti Nurhaliza. Hmm. Hmm, Eh, silakan. Oh, Al- Araf tiga Al-A'raf ayat ya 31. ya. Ya Bani Adama kudu
ziyatanakum inda kulla masjidi wa kulu wa ashrobu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebih-lebihan. Iya, Sadaqallahul Azim. Jadi kalau kita lihat di sini memang tidak perlu lagi kita buat laporan-laporan ini, laporan itu gitu kan. Memang sudah diperintahkan seperti itu, jadi sudah menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Namun karena memang ini tidak terjadi dalam praktiknya, maka kita perlu buat laporan gitu. Bahwa sudah dilakukan penghematan listrik, energi-energi yang lain gitu kan. Supaya terjadinya ya sustainability dalam keuangan dan juga dalam keberlangsungan bisnisnya. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya apa Siti Aliza atau Pak Jeri ya itu bisa eh, membuat pelaporan sustainability reporting itu bisa melihat dari berbagai angle terutama juga yang syariah. Kenapa banyak sekali yang lembaga-lembaga syariah sendiri ya bahkan tidak berorientasikan kepada Al-Quran gitu. Ya, makanya ini perlu diingatkan lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sambil terus kita telaah ya dari surah Ar-Rum, surah Al-Baqarah. Ini juga berkenaan dengan lingkungan. Banyak sekali yang sudah disebutkan ya. Jadi bagaimana kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini ternyata ya dari umat manusia juga gitu kan. Padahal ini kan sudah ada jelas ininya ayatnya eh, dan dan dibantu dengan praktiknya sekalipun ada praktik akuntansi berkelanjutan tetap aja penyimpangan-penyimpangan masih kita lihat di sekeliling kita. Ya karena macam-macam ya menanggapinya. Ya. Ini kalau kita lihat juga dari bagaimana ESG ya yang digembor-gemborkan di luar sana ternyata ya ya ini kita bisa ini kan ya. Jadi dari ESG bahkan kemarin di Amerika sekalian pun itu masih memperdebatkan ya tentang pencapaian Sustainable Development Goals misalnya. Ya, bagaimana eh, melihat dari sisi eh, pencapaiannya dari waktu ke waktu dan juga bagaimana dari eh, banyak yang ingin juga tahu apa hubungannya dengan Islam gitu. Jadi banyak ya, jadi acara apa gerakan-gerakan yang kemudian ya insya Allah terus membesarkan syariah. Ya, ya. Ini termasuk juga ketika ngambil keuntungan boleh nggak? Ya, jadi eh, ada nggak aturan berapa persen keuntungan boleh diambil? Lah itu yang memang tidak perlu kita diatur sedemikian rupa detailnya. Kalau ada aturan kayak gitu, waduh pusing kita. Ya justru diberikan kebebasan dari segi beberapa hal ya oleh Islam ya karena memang tidak ingin menyusahkan. Ya. Nah, ini silakan eh, buat studi kasus BJB. Ya, silakan studi kasusnya. Ya, silakan Fazri.
Ada Fajri? Hmm. Siti, silakan. Iya, Madam. Iya, ini studi kasus dari BJB Syariah. Dia melakukan tata kelola yang baik, ya, sudah diberikan penghargaan karena prinsip keterbukaan informasi, kebutuhan dan transparansi gitu ya. Dan dalam operasionalnya Bank BJB juga eh, berpegang teguh pada prinsip-prinsip integritas yang diperkuat selama di bisnisnya. Nah, kalau kita lihat di sini eh, ya lumayan bagus ya. Penerapan GSIG di Bank Jabar ternyata diberikan ajang Annual Report Award 2023. Bukan hanya BJB, tapi juga BJB Syariah. Walaupun dua-duanya ini satunya kayak unsur itu apa? Kayak di Bank Sumatera Utara Sumut Syariah, Madam. atau ah, atau yang bank di Sumatera Utara, di Bank Pemdanya, Sumut. Bank Bank Sumut, Madam. Bank Sumut Bank dan Bank Sumut Sumut ya kan Syariah. belum Ya, ya belum masih uus kan? ya UUS. Heeh. Nah itu Usaha dia. masih, Madam. Sama lah. Tapi kalau BJB udah beda dia, karena kita yang bantu memisahkan Oh, dari induknya. Jadi oh, dia sudah ya sendiri ya, Madam ya. sudah Nah, udah milik sendiri dan bahkan eh, dua-duanya maju pesat ya. Jadi anak anak dan ibunya ini di Bandung seru lah kalau yang di Bandung ya memang beda ya dengan Sumatera Utara. Pendekatannya juga harusnya dibuat beda ya. Nah, nah penerapan GCG juga konsisten. Jadi kalau biasanya kita kalau studi-studi kasus ini nanti dikasih pertanyaan gitu. Jadi pelajari dulu BJB-nya, BJB syariahnya gitu ya. Karena penerapan GCG-nya konsisten kata yang disebutkan di sini ya dan menyeluruh. Ada aspek operasionalnya, ada menghasilkan nilai tambah para nasabah, mitra bisnis dan seluruh pemangku kepentingan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan case tadi? Ada yang tahu? Pak Jri, Fikri, sama Siti, apa yang dimaksud dengan case tadi? Kalau Saya kita studi buat studi kasus kasus, yang gimana? ya, ya gimana? Apa yang dimaksud dengan studi kasus dan bagaimana kita bisa menulis studi kasus di BJB Syariah? Sekarang sudah ada style apa, studi kasus namanya. Jadi kita menyoroti satu instansi, misalnya Bank Jabar Banten Syariah, tapi dalam bentuk bahasa studi kasus beda dia dengan riset-riset biasa. Kira-kira apa yang Siti pengen tahu tentang BJB dan BJB Syariah dari akuntansi berkelanjutannya? Kalau saya memang eh, bagaimana pengaruh tata kelola Bank BJB dan Bank BJB Syariah terhadap penerapan GCG-nya, Madam. Mungkin itu saya buat studi kasusnya. Pengaruh dari tata kelolanya. Iya, pengaruh dari tata kelola perusahaan Bank BJB dan Bank BJB Syariah terhadap penerapan GCG-nya. Mm-mm. Iya bisa. Apalagi Fikri? Coba kita bayangin nih ya, BJB Syariah beda deh dengan Bank Sumut. Dua anak beranak menguasai Jawa Barat. Bank Jabar itu yang Bank Nagari dari Sumbar juga masih belum ini pisah. Belum pisah, belum, iya belum disyariahkan semuanya kan. Buya Mahyaldi inginnya itu di spin off ya, kayak Bank JB, Bank Jabar Banten Syariah itu BJB Syariah. Tapi sekarang Bank Nagari kan sama dengan
Bank Sumut. Dari segi levelnya ya, Bank Nagari itu masih UUS belum spin off. Ya, silakan Fikri. Apalagi yang Fikri pengen tahu? Kita pengen lihat nih kasusnya misalnya dihadapi seperti ini. Nanti Madam tunjukin kan pernah ya Madam kirim ya. Ada nggak Madam kirimin studi kasus? Baik, Madam, kalau saya lebih kepada prinsip-prinsip kemaslahatan ya, Madam. Karena kan banyak tidak mengetahui prinsip-prinsip kemaslahatan antara BJB dengan juga BJB Syariah. Nah, di dalam itu apakah proses pembiayaan itu sama atau bagaimana? Ah, itu mungkin ingin saya perdalam, Madam. Iya, 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 iya. Sehingga bisa menunjukkan ya. Nah, itu yang ini Madam kirim ya. Gimana apa studi kasus itu ditulis. Itu seru banget, seru banget. Nah, bahkan itu bisa dipublish di jurnal. Jadi kita menilik satu kasus, tapi ngezoomnya betul-betul dia di zoom sampai akar-akarnya gitu studi kasus. Tapi satu aja cukup. Nah, dan ini catatannya beda. Ya, Madam kirim ya ke grup ya. Madam kirim ya. Coba lihat. Sudah dapat di grup. Ini cara ini ya nulis tentang nih kalau kita lihat ya. Udah dilihat satu-satu itu tentang halal tourism, ini ada tentang NTB Syariah, ini ada BMT. Nah, yang BMT ini mungkin tadi ya yang ada ini ya bisa kita lihatnya ya. Jadi bagaimana dia BMT ini ya coba kita lihat ya di grup ya. Udah lihat? Nah, nantilah semester depan kalau misalnya tertarik dengan pendekatan ini lagi digaungkan di di levelnya KNKS ya. Jadi mereka memang betul-betul ingin banyak studi kasus gali-gali lagi gitu. Dan ternyata ya menarik ya. Eh, ada yang mahasiswa Medem eh, submit dari hasil tugas semester ini gitu melihat dari studi kasus yang serunya dia melihat studi kasus di Bank Aceh Syariah yang dimana ketika karena dia bekerja di perusahaan IT-nya ya jadi yang dimana ketika studi kasus ini melihat IT dari Bank Aceh Syariah menjadi lebih baik atau tidak gitu itu di publish cepat banget tuh publishnya ya jadi menarik kalau kita bisa melihat dari case tadi. Coba di coba dilihat lagi mana ya. Tapi itu nanti kita balik-balik lagi ke situ. Nah, ini yang sebenarnya eh, di sini dia buat ada tata kelola. Nah, ini di kalau di studi kasus itu kita karena kita memang di akuntansi berkelanjutan, jadi apakah dia ada pelaporan yang sudah dibuat? Itu yang kita lihat lagi. Dan bagaimana dia misalnya comply nggak dengan peraturannya? Berapa banyak gitu pelaporan itu dibuat sesuai dengan yang digambarkan oleh
oleh eh, yang menjadi objek yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, ini kalau kita lihat dari segi ini nanti kita bedah lagi ya, bagaimana sih laporan itu? Atau Fikri atau Siti sudah tahu? Ya, silahkan kalau mau nanti ya kita bedah lagi nanti. Nah, tentu saja kalau dari segi integrasi teknologi kemarin Madam juga baru hadir di acara APSI ya. Eh, itu sebenarnya acara Fintech Summit yang mengundang banyak eh, orang luar negeri bahkan untuk bicara soal tata kelola fintech ya. Jadi memang hmm, dengan adanya era Web3 namanya ya, web 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 3 ya. Jadi eh, eranya sudah berganti di mana orang-orang pengennya yang aman. Nah, jadi integrasi teknologi seperti big data, analitik itu sangat bisa mereka menganalisa data dengan lebih baik gitu. Ini Madam tunjukkan ya yang Madam kirim gitu ya. Madam tunjukin sebentar ya, Madam ini nih ya. Ini perkembangan terakhir. Namanya eh, Web3 ya. Nih, Madam kirim ke grup ya. Ini alhamdulillah kemarin sempat melihat. Nah, ini bagaimana dengan, nah ini juga lagi-lagi jadi bisa jadi tulisan artikel yang terbaru. Kenapa? Karena dia fokus pada desentralisasi, keamanan, dan privasi pengguna di Web3 atau 3.0. Ya, evolusi dari 2.0 dan diprediksi akan menjadi internet yang umum digunakan di masa depan. Nah, ini bagaimana dengan akuntansi berkelanjutan? Kira-kira relevan nggak antara integrasi teknologi dengan akuntansi? Pelaporan sustainability reporting-nya. Silakan Fikri. Menurut saya masih relevan, Madam, untuk Ya. akuntansi berlanjutan. Coba bagaimana nanti bisa direlevansikan dengan yang itu. Coba Madam lihat, taruh di grup, Madam taruh di grup tuh. Ya, Generasi ketiga dari internet yang fokus pada desentralisasi, keamanan, dan privasi pengguna. Udah dibicarain orang di mana-mana. Tapi masih baru ya, masih sangat baru sekali. Nah, Madam nggak tahu ya, udah dengar belum? Udah sampai belum beritanya ke Sumatera Utara? Madam. Iya, ya sayangnya memang itulah berita-berita atau kegiatan-kegiatan yang terbaru itu adanya di Jakarta. Iya, itu kelemahan kami di sini, Madam. Iya, Iya, lambat, Madam, informasinya. jadinya. Sedangkan kemarin tuh berapa juta, ada ini berapa ribuan lah ribuan orang datang. Kan kita tarikkan 1.500 dalam 2 hari. Sampai kewalahan, ruangannya nggak muat. Insya Allah. Bisa. Hmm. 1.500 itu tuh ruangannya segede itu yang Madam kirim tuh. Iya, Tertanya itu ya, Madam ya, banyaknya ya. banyak banget. Karena digital kan sedang lagi ini ya, Madam. Ya, semua serba digital sekarang kan, Madam. Jadi yang non Muslim juga ketika ngomongin syariah, mereka juga Hmm. banyak tuh yang pakai UGC. Anak muda. Jadi kan itu acaranya campur antara yang fintech syariah sama sama yang bukan. Itu mereka eh, datang yang dengerin yang syariah itu senang-senang aja mereka. Anak-anak muda, waduh seru deh. Pengen tahu juga, Madam ya, mereka ya. Iya.
Nah itu dia sayang ya memang di daerah masih Iya, eh, betul, Madam. masih lambat gitu. Sedangkan kita udah kemana-mana di Jakarta ini udah ngomongin teknologi ya, terutama teknologi lah. Ya karena kita kan inginnya nanti kalau misalnya digabungkan dengan eh, akuntansi keberlanjutan ini gitu, seperti apa gitu teknologinya, ya. Nah, jadi Madam sekarang kalau ini selalu aja tuh kalau ada adik kelas 1 gitu ya, apa yang S1. Ya bagaimana dengan apa yang kita pelajari sekarang ini dengan dihubungkan dengan integrasi teknologi. Ya, ya. Nah, ya pastinya lah kalau teknologi pasti dia bermain dengan data, ya. Jadi integrasi antara teknologi, ya, dan akuntansi berkelanjutan itu akan eh, ya Madam menghasilkan sedikit, data Madam. yang akurat. Ya, silakan Fikri. Nah, saya agak tertarik, Madam, tentang pembahasan fintech tadi, Madam. Iyalah, kesayang kali kau tak datang semalam. Fin- Fintech ini kan banyak digaumi oleh sekarang kaum milenial, termasuk salah satunya OVO, Dana, GoPay, segala macam, Madam. Iya. Nah, ini kan sempat saya terbaca isu bahwasanya bank pengguna bank tidak lagi digunakan oleh kaum milenial karena banyak mereka hanya menggunakan aplikasi-aplikasi digital itu karena proses lebih mudah dan juga Iya. lebih gampang. Nah, saya ada membaca berita bahwasanya ini menjadi keresahan. Hmm. Berarti terjadi timpang tindih antara bank dan juga fintech digital yang diterbitkan tadi. Nah, itu bagaimana kira-kira, Madam? Karena saya pribadi pun sudah jarang menggunakan bank, malah lebih suka menggunakan fintech digital itu. Nah, mungkin itu, Madam. Fikri sendiri lebih suka yang digital atau yang seperti bank atau yang digital? Saya pribadi lebih suka digital, Madam, karena bank sekarang apalagi di sini ketika terjadi error prosesnya rumit, Madam. Harus ke bank lah, antri segala macam. Nah, kalau ini kan kita langsung by phone aja, bisa kita urus sendiri, begitu, Madam. Iya, iya, Yang iya. dikhawatirkan kan bank sekarang takutnya ketinggalan zaman, bahkan anak-anak muda sekarang tidak ada lagi menggunakan bank. Iya. Nah, ini Mana tuh, Madam. siapa yang pergi ke bank sekarang? Kalau enggak Dokter Kamila karena dia banyak ngambil duitnya kan. Nah, Sekarang ini mana orang nggak ke bank lagi. Medem aja walaupun bukan anak muda kau janganlah pikir macam tuh Fikri. Sama kita nih. iya, Medem aja Madam. nggak pernah lagi pergi ke bank Masih sekarang ini. muda, Madam. Iya, dikira kita tua kali sama Fikri. Kita kira jadul kali ya, Madam ya. Gaptek ya, Iya. Madam. Kami nggak lagi ke bank Fikri. Paling kalau lagi error aja. Iya. Di bank pun pengennya cepat-cepat kali kita kan. Nggak mau ngantri-ngantri. Ya, Apa, oke. telepon kawan kan yang pimpinan cabang sana sampaikan kita mau ini sampai di sana tuh langsung jumpai dia langsung balik gitu kan karena nggak betah. Kok dulu kita ampun berjam-jam kita kan sekarang ini ya oh Masya Allah luar biasa ya. Nah jadi ya memang eh, nah tapi kendalanya memang Fikri, Medem kan juga di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia jadi pengawasnya. Jadi memang karena yang menjalankannya ini anak-anak muda kayak seperti Fikri, Siti gitu. Jadi eh, kalian ini termasuk semangat tapi rapuh. Dikit-dikit nggak semangat lagi, dikit-dikit tersinggung kayak kemarin. Kami kan ramai kali kan, ya nggak semuanya yang bisa datang itu bisa terlayani, ada yang tersinggung lah, apalah, jadi lucu gitu. Eh, Cepat kali apa ya bawa perasaan, Baper ya, Madam. baper-baper gitu. Nah jadi ya mungkin ke depan, tapi ya nggak apa-apa karena kan ini baru usianya baru 5 tahunan kan. Kita melonjak-lonjaknya itu 5 tahun terakhir ini. Dan OJK sendiri, Fikri, itu tuh masih belum matang dari segi peraturan dia. Maka dari itu dia terus mendengarkan, kemudian menggali lagi, ya. Nah, bagaimana semuanya bermain di data.
sayangnya lucunya kita itu baru sekarang nyadarin. Dulu kan data kita tidak diparkir di Indonesia. Nah, itu lebih gawat lagi. Jadi data kita diparkir di Singapura. Nah, sekarang udah mulai. Jadi Madam eh, ada mahasiswa bimbingan Madam, dia ngambil S2 di Taskia kan, Maksi, anak mahasiswa Maksi. Dia tugasnya adalah atau perusahaan dia itu menjual sistem akuntansi, sistem core banking, bukan hanya akuntansinya tapi semuanya core banking daripada BPRS syariah, bank-bank daerah syariah. Nah, dia itu. Nah, dia bilang datanya sekarang nggak diparkirkan di luar negeri lagi, tapi ya mahal. Data is oil, data itu minyak gitu, mahal kali dia. Jadi ditaruh di satu di Sentul, di Bogor, satu di Bekasi. Backupnya. Kenapa? Kalau terjadi kebakaran atau apa di Sentul City, banjir, kena kilat, masih ada yang di Bekasi. Nah, caranya begitu. Jadi datanya itu di ada dia namanya pusat data. Nah, itu tuh yang itu tuh Fikri. Jadi memang bagaimana nanti dia dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pelaporan itu, ya. Dalam pelaporan kemudian eh, kita lihat bagaimana di dianalisa dengan baik, ya. Jadi kan data-data itu kan sebenarnya tidak akan berfungsi dia kalau tidak dianalisa, ya. Nah, jadi nanti Fikri akan fokus di situ aja, Fikri, akuntansi berkelanjutan yang diintegrasikan dengan teknologi sehingga akan mengotomatisasi pengurangan kesalahan, ya. Jadi dia nggak, ya, pelaporan-pelaporan dari lembaga tersebut tidak jadi lebih akurat gitu, ya. Dan dia bisa menggunakan software untuk mengintegrasi data lingkungan dan sosial, ya, sehingga dia lebih transparan, ya. Nah, ini juga bisa. Nah, yang serunya nanti ketika dia bersinggungan dengan big data, ya, Fikri. Ini big data itu menganalisa pola konsumsi energi, jejak karbon, ya. Nah, ini bisa dengan adanya big data tadi, ya, itu bisa lebih leluasa menganalisa. Nah, apalagi yang blockchain. Wah, jadi seru tuh kemarin tuh yang kami diskusiin kemarin yang di acara itu. Dia bilang sekarang ini misalnya nih ya, perusahaan ini memberikan CSR-nya, ya kan, sebagai salah satu tanggung jawab dia kan. Apakah dia tahu dana itu sudah diterima oleh yang berhak menerimanya? Misalnya di daerah Sutet, ya, tegangan tinggi, itu kan harus dibantu oleh PLN atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan gardu-gardu besar kayak gitu, ya. Nah, ketika ada bantuan datang, apa yang terjadi? Banyak yang tidak menerima, ya kan, sering nggak kayak gitu, ya. Nah, maka dari itu dengan adanya teknologi blockchain, jadi kalau sekarang ya, Fikri mau menerima bantuan beasiswa misalnya, ya, dari satu tanggung jawab perusahaan, ya, CSR perusahaan, misalnya Bank Sumut Syariah, ya. Ketika jadi resmi jadi penerima bantuan beasiswa, Fikri sama Siti harus punya masuk ke blockchain itu, jadi in-chain, sehingga ketika membuat laporan kita udah tahu bahwa dana ini sudah diterima oleh berapa ratus mahasiswa dan mahasiswa ini sudah membayarkan SPP-nya dengan menggunakan uang tadi, ya udah ketahuan semua. Nah, itu blockchain itu. Nah, itu jadi kemarin tuh kita bahas di situ, ya. Karena kita pusing nih, kadang-kadang kita kasih bantuan tapi uangnya udah diterima belum ya?
uangnya udah disebarin belum ya? Kan suka begitu kan kita. Nah, ya itu dengan adanya itu apa blockchain salah satunya ya untuk integrasi teknologi. Ya. Ada lagi yang akuntansi berbasis cloud. Kan sering kan kita ini yang recording ini nanti ditanya tuh mau Ya, disimpan. iya Madam, memang dia tanya kayak gitu. Nah, tapi kalau cloudnya penuh, Siti nggak bayar, nggak mau dia. Iya. Jadi cloud itu kita pikir gratis kan? Namanya juga cloud. Langit-langit, langit, awan. Apa istilahnya itu? Cloud. Apa? Ya cloud kan awan. Jadi disimpannya di atas awan. Tapi kenapa kita bayar? Ya karena itu nggak ada yang gratis. Ya, nah, ya jadi memang eh, dengan adanya justru kalau misalnya dia gratis, orang nggak mau mempertahankannya sehingga cloud tadi menjadi em, apa ya? Menjadi tidak aman karena mahal kan biaya untuk amannya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, mau ditambahkan? Nah, ini pengembangan standar global dengan meningkatkan keperhatian terhadap keberlanjutan, ada peluang untuk mengembangkan dan mengadopsi standar pelaporan berkelanjutan yang lebih konsisten dan komprehensif di tingkat global, yang dapat memfasilitasi perbandingan antar perusahaan dan sektor. Nah, coba jelaskan apa ini, Siti? Apa maksudnya? Silakan, Siti. Apa yang dimaksud dengan pengembangan standar Saya, global? Madam, dengan meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan, maksudnya dengan banyaknya masyarakat yang memperhatikan laporan keberlanjutan suatu perusahaan, itu akan mengembangkan atau mengadopsi standar akuntansi tadi yang lebih konsisten dan lebih komprehensif. Jadi jadi standar akuntansi tadi lebih bisa memfasilitasi perbandingan antar perusahaan dan sektor secara sistem keberlanjutannya, gitu, Madam. Iya, ya jadi dengan adanya ini apa standar global tadi jadi lebih bisa diukur juga ya antar negara, bukan hanya untuk perusahaan dan sektor tapi juga antar negara. Jadi perusahaan dan sektor satu negara ke negara yang lain itu bisa di ini karena makanya tadi ISO itu salah satunya standar global. Jadi semuanya sama. Nah, itu kan dari JRR juga ya, itu juga standar global. Nah, inilah kadang-kadang standar global ini kalau ke syariah dia kurang rapi, dia kurang ramah. Itu tuh yang medem greget itu. Karena mereka nggak ngerti tentang syariah. Dan dianggapnya peraturan standar global ini ya berlaku semuanya. Termasuklah yang PSAK syariah sama IFRS. Nah, kan itu sampai sekarang kan berdebat. Indonesia kan belum termasuk yang menggunakan secara penuh. Ya, itu medem tunjukin ya. Hmm. Misalnya laporan ini ya, ntar. Nih, kita lihat ya.
Saya cari dulu sebentar. Nah ini ya. Hmm, Nih dia. Nih. Ini yang menjadikan kita apa ya? Nih coba nih. Nih kalau kita lihat. Bukan. Nih. Adoption by IFRS by country. Dia masing-masing beda-beda. Nih, beda-beda dia. Abu Dhabi. Ada, cuma dipaksain. Ketika dipaksakan, pelaporannya ya akhirnya syariah sama nggak syariah dianggap sama. Gitu ya. Nih, mana Indonesia ya kita lihat. Indonesia nih dia. Nih IFRS not permitted. Tapi dipaksa terus gitu. Sama semuanya. Nanti sayangnya mereka tidak punya ya mungkin karena tidak mau mengakui ya. Karena kan pernah Madam tanyakan, kenapa standarnya nggak ada yang khusus untuk syariah itu dibuat sendiri. Oh nanti yang Kristiani juga nanti minta katanya. Nanti yang Hindu juga minta standar Hindu mana, standar Buddha mana, karena sudah ada standar Islam. Ya, ya jadi kita udah bisa ini ya. Nah kita lanjutkan dikit lagi. Kalau pemangku kepentingan apa ini maksudnya, Siti? Jadi semakin banyaknya keterlibatan stakeholder itu, Madam, jadi semakin banyak relasi atau memperkuat relasi dan sangat mempengaruhi laporan keberlanjutan tadi. Karena tentunya kan stakeholder ini pasti orang-orang yang mempunyai kepentingan di sebuah perusahaan itu. Jadi mereka sama-sama saling membutuhkan nih, Madam, sehingga sangat berdampak pada laporan keberlanjutan. Iya. Siapa aja pemangku kepentingan itu untuk yang akuntansi berkelanjutan? Siapa saja? Siti? Siapa saja yang yang disebut dengan pemangku kepentingan untuk konsumsi akuntansi berkelanjutan? Siapa Ada saja yang tahu? investor, Madam, termasuk Ya. pelanggan sebuah perusahaan itu. hmm, Kalau karyawan, Madam, apakah termasuk stakeholder? Iyalah, Oh, beda. masuk. Oh, Nanti masuk kalau dia nggak ya kalau dia nggak paham, bagaimana dia termasuk bisa berhemat? Bagaimana dia bisa em, apa men- menggunakan asetnya secara efisien? termasuk pemerintah dan regulator juga Iya, sebagai stakeholder. termasuk ya. Nah, ini yang tidak disadari. Jadi kalau misalnya di konteks konvensional yang mereka hargai adalah yang pemiliknya dan yang memberikan utang kepada mereka. Ya, jadi banyak yang disorot itu justru yang itu ya. Jadi banyak sekali kalau kita lihat dari eh, pemangku kepentingan itu tidak dihiraukan, hanya yang punya uang, which is which is kurang tepat ya. Apalagi kalau kita bicara soal syariah, semua orang udah harus paham. Ya,
ada yang mau ini kan Madam sebenarnya tadi pengen dengerin juga tuh eh, yang sudah progressing book review-nya. Dr. Kamila ada tambahan? Aman, Madam. Silakan untuk yang book review-nya itu sebenarnya pengen lihat juga supaya kita bisa memastikan bersama sudah ada yang sudah jadi atau draft. Fikri? Belum, Madam. Siti Nurhaliza udah? Atau Ya, apa Madam. yang dipilih apa yang kemarin dipilih? Judulnya? Kami bagi-bagi ini, Madam. Masing-masing bagi-bagi topik yang berbeda-beda, Madam. Iya, apa? Kalau Siti Nurhaliza apa? Kalau saya, Madam, tentang isu-isu tata kelola sama prinsip-prinsip pelaporan keberlanjutan. Sudah Jadi ada tuh Madam di-share di grup mana? ya Madam Iya, iya, untuk benar yang kemarin ya. pembagian ya Madam. Iya, iya. Sesuai dengan ini Madam materi setiap pertemuan Madam, jadi kita bagi. Cuma karena memang mahasiswanya nggak banyak kan Madam, jadi satu orang ada 2 topik Madam. Untuk Haliza memang ini sesuai topik yang 2 pertemuan dari Madam kan, prinsip-prinsip pelaporan dan isu-isu tata kelola Madam. Iya, iya, iya. Heeh. Cuma belum selesai mungkin. Iya, belum selesai ya Haliza ya. Saya Masih kemarin ada suruh ini. Ya itu dia. Biasanya kita, Madam akan tanya tiap pekan itu pengen lihat the progress-nya progres. karena nanti jadi nggak last minute kan. Karena izin Madam, Bu, karena Haliza lebih banyak menggunakan jurnal daripada buku, karena kan buku masih terbatas tentang laporan keberlanjutan itu. Jadi masih mencari buku-buku yang lainnya, selain yang udah di-share sama Bu Laila. Iya, ya nggak apa-apa. Kan kalau Mungkin karena di awal Madam jadi mahasiswa juga kalau untuk review book sepertinya memang belum 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 biasa. dilakukannya. Belum. Biasanya mereka hanya review artikel kan Madam, Mm-mm. kemudian publish. Tapi memang untuk semester ini agak berbeda saya buat dengan lokal ini untuk bisa mereview dan bisa menghasilkan satu ini Madam nanti buku ya Madam ya yang terkait dengan akuntansi keberlanjutan bahwa bimbingan Madam lainnya. Jadi mohon maaf Madam nggak saya Hmm. mungkin nanti saya kurang sempurna lah Madam ini. Jadi mohon Madam review dulu. Iya, Maka harapannya ya adik mahasiswa ini nanti pertemuan dengan Madam selanjutnya sudah ada draft ya Madam ya. mm-mm. Eh, Walaupun nggak sepenuhnya materi itu Madam mungkin hanya satu materi dulu, satu topik dulu gitu baru selesai gitu Madam. Ya Aliza ya, Aliza ada Nanda, Fikri, Iya, Arifandi ini izin keluar kota Madam, dia karena memang sambil bekerja. iya Baik, itu Bu. memang lagi. Ya, pikir ada yang ini. Madam lagi mau coba buka kok tiba-tiba nggak bisa di ini. Nggak bisa dibuka buku yang Ya, Madam. kemarin. Kirim lagi, Oh, coba kirim lagi Aliza. Aliza. Eh, ada tambahan dari Madam nanti untuk bukunya. Sudah. Ya Sudah, Madam. Madam. Ya, ya. Ini eh, yang sudah dibuat ya. Oh, berarti nanti dijadiin satu buku aja ya. Iya Madam. Aha. Jadi satu buku Madam.
Iya bagus ini. Jadi kan ini justru lebih ringan ya dari Jurnal karena nggak benar-benar. mahal. Karena saya melihat kan Madam untuk akuntansi keberlanjutan ini bukunya memang belum banyak ya Madam. Jadi terus dia bertim rame gini ya Madam ya. Iya, Jadi ya udah saya ini aduh ini cocok nih buat mahasiswa ini supaya mereka banyak membaca juga Madam kan. Sehingga mereka nanti bisa menuangkan ya hasil bacaannya itu ketulisan mereka sendiri masing-masing Madam. Seperti ini berkelompok kan Madam. Satu materi ya satu orang. ini kalau kita lihat ya, book chapter namanya kan. Apa istilahnya bahasa Indonesianya? Book chapter Madam. Ya. Iya, ini Tapi lebih izin saran dari Madam, andai kata ada yang nggak pas Madam untuk eh, atau apa yang mau dikurangi untuk materinya Madam yang mm-mm. saya bagi ini. Cuma yang untuk mungkin untuk textbooksnya belum ada Madam saya dapat. Yang textbooknya ya. Iya Madam. Iya mungkin kalau nanti kita akan lihat banyak kan bahan-bahannya sebenarnya nggak perlu eh, Iya, textbook sekarang. Jadi berkembangnya juga cepat sekali ya. Jadi perlu juga kita dapatkan yang semuanya ebook aja sekarang nih kalau yang terbaru. Karena kalau mau iya. ya apalagi textbook dari luar negeri ya lambat dia Lambat nyampainya. ya. Ya Mm-mm. Madam. Ya mungkin saya ini ya Madam, ini bertanya sama Madam. Tadi kan Madam terkait dengan ada ESG kan Madam. Ya, eh, ESG dan ada laporan ESG dan ada sustainability reporting kan Madam. Jadi sebenarnya kan di laporan keberlanjutan ini juga itu ada bagian ESG di situ ya Madam ya. Environment, Social Governance. Jadi kalau misalnya untuk case yang ada di Indonesia, Madam, implementasinya tuh Madam, apakah memang dua-duanya harus dilaksanakan atau dibuat atau cukup untuk laporan keberlanjutannya saja, Madam, iya, yang iya. ada di GRI itu kan, Madam. Karena CSR juga kan sebenarnya ya merujuk ke Menyangkut. GRI kan, Madam. Iya. Jadi memang isu ESG ini kan sedang sedang berkembang ya, Madam ya, termasuk banyak riset ya tentang ini. Tapi kebingungan saya tuh sebenarnya di laporan itu apakah di keberlanjutan itu tidak sepenuhnya juga eh, item-item atau tadi standar yang ada itu, Madam, itu termasuk dari ESG itu sendiri gitu. Di Mm-mm. laporan ESG dengan laporan keberlanjutan itu yang lengkap kan sebenarnya di keberlanjutan, Madam kan? Biasanya Iya. seperti itu, ya sesuai dengan GRI itu ada berapa puluh item tuh, Madam ya, yang akan Mm-mm. apa ya, Madam, ditelusuri di annual report-nya kan, Madam kan gitu ya. Checklist nanti. Di checklist, Madam. Kalau menurut Madam sendiri, Ya. saya kadang bingung nih tentang Iya saya sebenarnya. dulu ya, Madam, karena saya dulu di awal membuat disertasi itu kan Madam belum belum rame ya Madam tentang kinerja lingkungan ya Madam. Jadi memang eh, ya novelty saya itu pada waktu itu ya terkait dengan kinerja lingkungan Madam di situ yang menjadi kebaruan karena isu CSR juga pada waktu itu kan belum seperti sekarang ya Madam ya. Sekarang sudah ke sustainability. Jadi eh, kayaknya eh, mata kuliah ini sangat menarik ya, Madam, bagi saya juga, Madam, untuk belajar gitu, untuk melanjutkan disertasi saya. Iya. Artikel nanti, Madam, artikel untuk guru besar kan, Madam. Oh, iya, iya, iya. Jadi ESG dan Ya, Sustainable Accounting memang ya akuntansi berkelanjutan memang sangat dekat dia. Jadi sangat termasuk nanti kalau kita belum lagi ngumpulin dengan SDG-nya. SDG-nya ya. Iya kan? Nah, jadi eh, kalau kita lihat mereka ini bingung sebenarnya. Iya, terlalu Kita banyak orang jadi. barat ini bingung dia. Gimana cara menyelesaikan masalah
lingkungan, lingkungan. masalah. Heeh. Eh, Nah, jadi mereka karena bingung itulah mereka jadi membuat yang baru lagi, yang baru lagi. Coba kalau mereka balik ke konsep syariah misalnya, itu tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan dia. Jadi kan nggak perlu lagi buat yang macam-macam kayak gini. Nah sekarang nih kita setelah MDG, sekarang SDGs. Tahun 2030 nanti ada lagi yang baru. Gitu. Jadi mereka nggak bingung sendiri gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya dari ESG sendiri gitu, bagaimana I-nya itu ya bagaimana energinya, bagaimana kita melihat dari water usage-nya di perusahaan tersebut. Itu kan yang diukur dan dilaporkan di JRI-nya gitu. Jadi dibuat aja irisannya. Jadi nanti komponen ESG mana, komponen JRI mana, yang mana dia nanti beririsan, dibuat modelnya. Tapi kalau kita mau sebutin ke syariah, ditambah lagi dengan irisan dengan maqasid syariah. Misalnya bagaimana dia bisa melindungi ya kan eh, din, jiwa, agama, agama, jiwa yang itu harta, amiyahnya. Ada yang kosnya itu ya bagaimana dia melindungi lingkungan, harga diri, melindungi marwah gitu ya. Nah itu bisa dicampur dengan ESG dengan ini. Nah ini seperti yang Madam juga sebenarnya lucu juga tuh waktu Madam disuruh bicara kemarin itu ya. Nih di Harvard. circular economy, Iya, mereka minta digabungin antara SDG SDG. dengan circular economy. Ada yang baru lagi. Nah, ini baru nih betul. Ini. Nah, jadi dibuat model kayak gini aja nanti. Oh, Justru nanti bagus. Eh, pengembangan ini ya, Madam ya, penelitian Dr. ya. Laila nanti Dr. Nur Laila nanti bisa eh, membuat digabung. Ya ini kan belum belum ada modelnya di sini. Ini Madam Heeh. taruhin ke sini gitu kan. Jadi eh, bagaimana ini dengan yang circular energy dengan mereka itu dilihat sirkularnya. Sirkular itu kan dia gini, gini, gini terus ya nggak putus-putus. Nah Terus ya, itu Madam. nanti itulah yang GRI-nya. Hmm. Nah berapa coba apa yang hubungannya dengan ESG gitu. Nah, ini contoh dengan SDG. Tapi kan kemarin mereka bicara tentang ESG policy-nya kan dari Islamic perspektif ya. Nah, kalau kita lihat di sini nah, ya. Nah, ini lagi sebenarnya kita udah bicara banyak banget. Cuma nanti di modelnya itu dimasukin semua nanti bagaimana mereka berhubungan gitu ya. Nah, bagaimana dia misalnya prinsipal untuk menggunakan livelihood and resources. Bagaimana dia bisa waste management. Bagaimana dia bisa yang menjadikan SDGs itu bisa lebih ke green. Nah, ini kan Islamic bonds, green suku, ya. Nah, juga bagaimana seperti wakaf dan UMKM. Nah, bagaimana juga bisa mempromosikan atau memfasilitasi dari praktik SDG tadi gitu. Jadi ESG, SDGs, circular economy dan dimasukin dengan tadi GRI-nya. Ya. Nyambung nggak itu, Dokter Lela? Nyambung, Madam. Jadi nanti beberapa indikator ini kan Madam bisa tadi irisan-irisan yang ada di laporan apa JRI tadi kan Madam Ya. kan yang kita adopsi ya Madam. Hmm. Ya Indonesia sendiri kan mengadopsinya JRI ya Madam ya. Iya. Tadi yang SESB itu Madam itu kan standar juga tuh.
Yang mana? SASB tadi, Madam, yang tadi ada yang sebelum ISO tadi, Madam, itu standar untuk sustainability ya, Madam, Oh itu ya. iya, heeh, heeh. Nah, iya. Nah, itu Berarti juga itu, ISO lagi. Jadi tapi peranannya beda-beda. ya, iya, Madam. Peranannya beda-beda. Peranannya beda-beda, Iya. ya. Yang kalau itu kan JL kan pasti tentang lebih kepada bagaimana pelaporannya itu dibentuk. Tapi kalau Iya, dari ESG sendiri, bagaimana dia praktiknya. Ini kan iya, praktik ya kan, coba lihat di sini, ya kan? Dia membuat bagaimana jangan buang sampah sembarangan, iya, bagaimana. Tapi ketika di laporan kita pakai GRI. Nah, melaporkan yang ESG tadi, walaupun iya, ESG juga ada bentuk laporan, cuman kan kalau laporan. kita bicara tentang sustainability accounting, kita refer ke GRI, ya, Siap, Madam. Kasih, Madam. sama. Nah, karena apa? Eh, Dampak di lingkungan ekonomi, ya, ini juga eh, dampak dari apa? eh, dari lingkungan dan dari eh, masyarakat gitu ya, sehingga eh, sebenarnya kan dari ratusan itu kan da- laporan poin-poinnya itu kan ada minimal tiga tiga aspek ya, ekonomi, environmental, sama sosial kan. Nah, Heeh. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ESG ini environment, social, governance, ya. dia masuk di mana nih? Ya, karena economic impacts. Kalau di sini kan economic impacts ya sosial. Nah, kemudian ada environmental impacts. Nah, jadi ada ekonomi, environment sama sosialnya. Di yang mana nih? ESG masuk ke mana nih? Kayaknya lebih ke sosial, ya kan? Atau lebih ke environment. Jadi bingung nih kita. Jadi ada irisan-irisan nanti dipakai, dibuat gitu. Ya, ada lagi? Ya, ini yang tadi nih yang Madam bilang. Ini kan simple ya. Nanti bisa dibuat bagaimana kita mereform, bagaimana kita ngeblending. Jadi dicampur dengan praktik sekarang, bukan hanya yang tertulis. Kalau yang tertulis kan bagus-bagus. Nah, bagaimana tuh yang permasalahan yang ada sehingga dengan model-model tadi kalau kita gabungkan dapat memecahkan masalah yang ada. Ya, misalnya apa? Kebanjir kan dampak itu kan banjir, ya kan? Dampaknya juga kebakaran, misalnya kan kebanyakan begitu kan? Dari aset dari gara-gara industri itu kan menyumbangkan banyak juga di situ. Nah, ya. Jadi yang mana tuh yang secara praktiknya dia sebenarnya eh, tidak ada atau sedikit sekali gitu. Nih, ada namanya sekarang itu sudah di ini juga Islamic Blended Finance. Nah, ini ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi itu ada yang Ananda Hadorima. Ya, Siti Fikri mana tadi? Fajri, silakan. Ini kayaknya Jadi, kurang aman nih kalau malam ya. apa, Madam? Kelasnya malam banyak yang nggak bisa ya. Eh, Minggu depan insya nanti, Allah bisa pagi seperti biasa. baik, Madam. Nggak apa-apa, Madam. Sebenarnya kalau eh, mereka kan ini udah perkuliahannya kan, Madam, nggak setiap hari kan, Madam. Sebenarnya Mhm. kami menyesuaikan ke Madam aja. Kalau
Kalau Madam malam juga kan kasihan juga Madam. Iya nggak istirahat Madam jadinya. Kalau memang nggak bisa Kamis Madam nggak apa-apa di hari yang lain. Oh iya, Yang hari Madam lain bisa ya ya. Iya, karena iya, Zoom betul. ya Madam ya nanti tinggal disesuaikan aja Madam dengan mereka kan Madam. Jadi Madam nggak terganggu waktu rehatnya. Ini saya juga sungkan. Mahasiswanya juga ada yang nggak masuk jadinya. Mm-mm. Eh, 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 ini kalau Arifandi memang dia sepertinya keluar kota nih Madam. Jadi mungkin kalau sedang di jalan tadi di mobil, mungkin kalau nggak bisa konsen mungkin Madam. Mohon Iya. maaf Madam izin. Kalau Ananda tadi sinyal Ananda hadir atau saya sinyal Fajri? Ah, Iya, nanti kita tambahkan lagi aja nanti di diskusi yang selanjutnya nanti baik minggu. Madam. Jadi minggu depan bisa sebenarnya nanti kayaknya lebih cocok pagi aja. Nanti Madam juga ingin langsung ke praktiknya kita lihat yang sudah dibuat. Ada nggak yang sudah pernah dibedah, yang sudah ada di laporannya dari JRA yang ada, yang campurannya dengan Islamik kalau bisa. Pernah nggak ngelihat? Sudah pernah dibedah? Belum Madam, tapi kemarin saya ada kasih beberapa contoh kan Madam, cuma belum sempat membedahnya Madam. Itulah izin dengan Madam nanti Hmm. bersama untuk praktiknya ya Madam ya. Sebenarnya kalau untuk secara konsepnya semuanya sudah kemarin apa ya Madam diajarkan, kemudian saya share juga beberapa contoh kan Madam. Cuma untuk membedahnya itu memang belum Madam. Nah, itulah harapan eh, kami Madam untuk Iya, membedahnya bersama iya, Medam. Lebih real dia kan Medam, lebih mudah untuk dipahami jadinya. iya, iya, iya. Kayaknya kita minggu depan kita bedah, tapi Boleh Medam. harusnya Case, dibaca dulu sama mahasiswa ya. ya, Ah, case-nya Medam share aja di grup Medam yang ya, mau dibedah. Jadi supaya nanti apa ya Medam nanti bisa ini ya, komunikasinya bagus. Ini ya, ada yang nggak konsen ini. iya, 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 iya. Mungkin kita sudah dulu cepat hari ini, nanti sampai Ya yang Medam. hari Kamis kita buat lagi yang lebih apa melihat contoh yang ada dan kita Iya, kaitkan karena kan untuk yang pertemuan yang akan datang kita akan bicara soal eh, atas eh, eh, begitu nah jadi bisa kita dalami lagi. sampaikan ya Medam. Mm-mm. Jadi pertemuan yang ke-11 ya dari materiality test Iya Medam. dalam prinsip-prinsip sustainability reporting ya. Nah, jadi bagaimana tes materialitas ini dari segi dari segi ke eh, pelaporannya ya, apakah dia sudah cukup Iya, atau tidak. Nah, tapi lagi-lagi lagi-lagi kita akan lihat lagi nanti bagaimana kecukupan dari apa tes ya dan juga untuk menentukan informasi yang mana yang relevan gitu ketika kita dia materiality test itu ya bukannya seperti di audit ya atau di akuntansi konsep materialitas gitu ya. Eh, Mungkin sama tapi ini tidak mengukur uang ya tapi mengukur eh, apa bagaimana kita relevan dan signifikan untuk dilaporkan gitu ya. Itu saja mungkin dari Madam. Eh, Terima kasih.